Baik, kita mulai. Kita berjumpa lagi di materi yang lain, yaitu kita mau bicara terkait kerusakan lingkungan di muka bumi. Jadi, ini materi yang semester tahun lalu itu ada dibawakan oleh dari Departemen Teknik Kimia ya terkait kerusakan lingkungan di muka bumi. Jadi eh, ada beberapa sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan ya terkait kerusakan lingkungan di muka bumi. Bisa kita lihat di sini ya. Itu bisa kalian pelajari. Oke, jadi eh, di sini kita akan membicarakan terkait apa sih yang akhir-akhir ini terjadi gitu ya, bencana lingkungan yang saat ini terjadi, kemudian jenis, penyebab dan dampaknya itu apa terhadap lingkungan kita, terus kemudian langkah-langkah penanggulangannya bagaimana. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat gambaran bahwa sudah banyak bagian dari eh, area di permukaan bumi itu yang mengalami kerusakan, entah itu kerusakan ekosistem kah, atau memang terjadi polusi udara kah, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Kemudian apa namanya penggunaan material atau penambangan material yang berlebihan kah. Nah, itu juga sebetulnya mengakibatkan terjadinya kerusakan penumpukan sampah gitu ya yang pengelolaannya tidak bagus itu juga menimbulkan potensi-potensi yang merusak lingkungan. Jadi kebanyakan lingkungan itu rusak bukan karena akibat lingkungan itu sendiri, tapi dipicu oleh kegiatan manusia, gitu ya. Sehingga sebetulnya adanya adanya apa namanya perkembangan teknologi gitu ya, itu kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, jadi seperti yang kalian kemarin apa paparkan di PPT kalian bahwa ada perbedaan loh pada saat penanggulangan bencana, misalnya di area bukan di area di zaman kuno dengan yang zaman sekarang itu ada perbedaannya. Oh, yang zaman dulu mungkin masih banyak terjadi korban kalau akibat bencana alam. Kalau yang sekarang mungkin bisa lebih diminimalisir karena sudah ada teknologi-teknologi yang istilahnya early warning system yang sudah bekerja. Tapi apa seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan ke pengetahuan yang semakin bertambah, maka semakin banyak juga keinginan manusia yang lebih. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia harus mengeksploitasi lingkungannya. Ya, kalau dia mengeksploitasi lingkungannya, terus ada istilahnya semacam kayak ini sudah tak eksploitasi loh, habis ini harus tak benerin. Nah, itu mungkin masih masih oke ya, tapi terkadang kan dengan kita dengan keinginan manusia yang semakin banyak, maka ada kemungkinan kebutuhan lahan juga yang semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga banyak hutan-hutan yang ditebang, kemudian ada pembukaan lahan itu bisa terus banyak macamnya bisa dengan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, kemudian mereka juga banyak mendirikan pabrik-pabrik, entah pabrik-pabrik manufaktur atau apapun lah, di mana itu menghasilkan limbah. Nah, kalau limbah ini bisa dikelola dengan baik, sebetulnya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan itu juga bisa diminimalisir. Tapi apa? Yang ada banyak perusahaan-perusahaan manufaktur atau pabrik-pabrik yang ada itu masih mengabaikan terkait bagaimana mereka mengolah limbah yang baik sehingga lingkungan mereka tidak tercemar, gitu ya. Nah, kemudian tingkat kesadaran manusia yang juga masih rendah. Kalau saya sering menjumpai sepeda motoran gitu ya, sepeda motoran, kemudian pelan-pelan pas di
eh, tepi jembatan. Kalau kalian tahu Jalan Mer itu di tepi jembatan yang habis lampu merah yang eh, sebelah kanannya itu apa apartemen apa ya? Saya lupa. Nah, itu tiba-tiba apa? Berhenti sebentar, terus plung, dia melempar sesuatu ke sungai. Nah, itu juga sebetulnya saya heran, kok mereka nggak mikir ya gitu kan? Apa yang mereka lakukan itu sebetulnya akan berimbas juga ke mereka lagi gitu kan. Nah, kalau mereka buang sampah sembarangan, sungainya juga satu misalnya sungainya tercemar, kemudian terjadi penumpukan sampah nanti di sungai, nanti pintu airnya kesumbat dan sebagainya, itu kan akhirnya banjir. Mereka kenapa mereka tuh tidak bisa berpikir sampai ke arah situ gitu loh. Itu yang saya sering heran. Jadi dengan rasa tidak bersalah pelung gitu kan. Kayak ya istilahnya ya semacam kayak apa nggak ada rasa bersalah sama sekali, ya lempar-lempar gitu aja gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan Converse Energy Future di tahun 2022 ada 17 isu lingkungan yang eh, berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri dan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Yang paling utama itu adalah air, water, and land pollution. Jadi pencemaran terhadap udara, air, dan tanah. Ya. Kemudian yang kedua adalah climate change. Ya, climate change gitu. Kemudian ada global warming, kemudian deforestation and logging. Ya, di situ kemudian ada overpopulation, industrial and household waste, ya seperti yang tadi saya katakan, pabrik industri gitu. Sampahnya ini kadang ada yang tidak dikelola dengan benar, padahal sudah ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu mengatur bagaimana mereka harus mengelola limbah yang mereka eh, produksi. Tapi ya seperti itulah banyaknya pabrik yang ada itu belum terhandle oleh semuanya sehingga ada beberapa yang masih memang membuang tanpa mengindahkan mengindahkan apa namanya eh, peraturan gitu ya. Kemudian ada acid rain gitu ya. Itu di situ ini apa juga merupakan bencana lingkungan saat ini. Kemudian ada ozone layer depletion gitu ya. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya suhu udara di bumi ini menjadi lebih hangat. Jadi bukan lebih hangat, hangat lagi, panas ya. Nah, kemudian ada genetic engineering. Di sini eh, polusi yang disebabkan oleh adanya produksi makanan tertentu, di mana itu akan menimbulkan efek. Jadi produksi dari suatu makanan itu akan menimbulkan efek kepada manusia yang memakannya. Kemudian terjadi perubahan atau modifikasi genetik bagi orang-orang yang sering memakan produk tersebut. Nah, itu juga bisa menjadikan bencana.
ya. Kemudian ada urban sprawl, kemudian ada oil spill, hydraulic fracking, natural resource depletion, kemudian ada desertification gitu ya. Kemudian ada habitat loss and destruction, ada loss of biodiversity, ada water crisis and water shortage ya. Semua itu adalah isu bencana lingkungan yang ada saat ini. Kalau untuk apa namanya, air, water and land pollution ini lebih dari separuh dari kita mengetahui apa itu polusi, tapi kita masih belum siap menghadapi konsekuensinya gitu ya. Contoh misalnya pencemaran air laut biasanya akibat tumpahan minyak atau runoff dari perkotaan atau pembuangan air limbah ke laut ya seperti yang kemarin waktu di kelas sudah pernah kita bahas. Kemudian polusi udara bisa karena pembakaran bahan bakar fosil pada industri, kemudian ada gas yang dikeluarkan oleh kendaraan. Makanya sekarang di Jakarta itu ada uji emisi dan sebagainya. Itu karena polusi udara di sana sudah diambang mengkhawatirkan gitu ya. Kemudian pencemaran air tanah. Ya, pencemaran air dan tanah itu biasanya sebagian besar disebabkan oleh air limbah industri dan pertanian. Kenapa kok pertanian bisa menyebabkan polusi? Ya, karena penggunaan pupuk yang berbahan kimia itu akan menyebabkan polusi di dalam tanah. Nah, polusi itu airnya kan di dalam tanah ada air tanah. Air tanah ini kan pasti juga akan mengalir gitu ya. Nah, sehingga akan saling keterkaitan terjadi polusinya tadi. Nah, kemudian gimana bisa eh apa namanya penggunaan pupuk itu penyebab utama pencemaran air ya? Karena di dalam pupuk kimia itu mengandung fosfat sama nitrat ya. Keberadaan nitrogen dan fosfor di lingkungan itu berkontribusi pada proses eutrofikasi yang memperkaya permukaan air dengan nutrisi. Tapi efek dari eutrofikasi itu adalah melimpahnya blooming alga. Sehingga apa? Gejala eutrofikasi itu ada sebagai berikut, yaitu terjadinya peningkatan biomasa seperti fitoplankton, makrofita, sama alga ya yang menempel. Kemudian ada kumpulan tumbuhan air yang berubah, jadi akan terjadi pergeseran karakteristik habitat. Kemudian spesies ikan itu digantikan oleh spesies yang kurang diinginkan. Kemudian ada ganggang yang melepas berbagai senyawa yang bersifat racun. Nah, saat alga bloom terjadi, akan terjadi perubahan rasa dan bau pada air. Sehingga apa? Sehingga alga bloom itu juga akan menyebabkan penurunan kadar oksigen dan itu berakibat fatal bagi ikan. Makanya tadi disebutkan di nomor 3 spesies ikan yang diinginkan menjadi digantikan oleh spesies spesies yang enggak diinginkan atau kurang diinginkan, ya. Nah, kemudian saluran air irigasi bisa tersumbat oleh gulma air yang berlebihan. Kemudian adanya penurunan nilai rekreasional air karena dipenuhi dengan tumbuhan gulma, lendir, dan bau yang berbahaya. Jadi itu concern-nya. Kemudian selain itu penggunaan pupuk organik akan mengakibatkan keluarnya nitrat, kalium, dan fosfat yang bisa mencemari air. Jadi tadi bisa menyebabkan proses eutrofikasi, kemudian nitrat, kalium, dan fosfat itu bisa mencemari air juga. Sedangkan kontaminasi nitrat sama logam berat pada air tanah bisa mengakibatkan leaching nitrat yang melarutkan logam berat yang terdapat pada air tanah. Nah, bisa dibayangkan kalau adanya logam berat yang larut ke dalam air tanah, kemudian air tanah tersebut misalnya di lokasi tersebut dipakai untuk misalnya menanam tanaman, otomatis apa? Tanaman atau sayuran yang dikonsumsi akan mengandung logam berat.
Atau bisa juga hewan yang mengkonsumsi air tersebut akan menyebabkan, atau kita sendiri yang mengkonsumsi air tanah tersebut akan menyebabkan kandungan logam berat itu berada pada tubuh kita. Nah, itu juga sangat berbahaya. Nah, selain itu, emisi amonia dari pupuk bisa mengakibatkan pengasaman sehingga menurunkan pH air, ya, menurunkan pH air. Nah, kalau pH airnya turun, berarti akan bersifat asam. Kalau bersifat asam, maka dia tidak baik untuk eh, tanaman. Jadi sebenarnya apa ya, kayak lingkaran setan ya. Kita butuh pupuk, tapi ternyata nanti dampak buruknya akan menyebabkan pH air menjadi lebih eh, asam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konsentrasi nitrogen yang tinggi itu juga bisa menyebabkan tercemarnya air minum, ya. Kan nitrat itu mudah larut di dalam air tanah. Dan bila kita temukan hewan dalam konsentrasi yang lebih tinggi, bila ditemukan pada hewan dalam konsentrasi yang lebih tinggi, itu bisa menyebabkan keracunan nitrat. Ya, tadi kalau mengalir ke badan air, ya konsentrasi yang nitrat tadi mengalir ke badan air, maka akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Ya. Jadi pertumbuhan alganya itu menjadi sangat subur, dan itu menyebabkan kadar oksigen di dalam air menjadi mati. Selain itu, jalur transportasi air juga akan menjadi sulit karena banyak alga yang tumbuh di area perairan. Terus jenis pupuk apa sih yang paling tidak berbahaya bagi lingkungan gitu ya? Kalau sekarang itu sebenarnya sudah dikembangkan pupuk organik yang dikembangkan oleh Environment Friendly Fertilizer atau pupuk ramah lingkungan, gitu ya. Jadi ini bisa mengontrol pelepasan nutrisi ke dalam tanah. Jadi EFF eh, di istilahnya pupuknya ini dia berlapis. Jadi dia menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi dia memiliki lapisan yang bisa mencegah paparan air karena dia berfungsi sebagai penghalang, maka dia bisa mengurangi laju hidrolisis urea dan akhirnya juga bisa menyebabkan atau mengurangi presentasi emisi nitrogen dioksida dan gas nitrogen. Kemudian apa namanya, bisa meningkatkan kandungan organik dalam tanah, kemudian bisa menjaga keasaman atau alkalinitas tanah. Jadi kalau yang pupuk yang tadi yang kimia itu kan nanti air tanahnya menjadi lebih asam gitu ya, karena dia menurunkan pH-nya. Nah, kalau ini dia enggak, dia juga bisa menjaga tingkat keasamannya itu yang pas dan alkalinitas tanahnya itu juga pas. Nah, kemudian juga meningkatkan kapasitas retensi air tanah. Kemudian efektif juga meningkatkan efisiensi nutrisi dalam tanah serta mengurangi pencemaran lingkungan. Terus gimana kita eh, menanggulanginya gitu ya, atau mengurangi lah istilahnya pencemaran udara di misalnya di ini di area konstruksi gitu ya. Biasanya pada saat pembangunan gedung, gitu ya, pada saat pembangunan gedung, maka em, ada ketidaknyamanan di situ. Polusi yang terjadi bisa debu ya, karena kan banyak banyak ini banyak apa namanya material-material tanah yang harus ditaruh di area lokasi gitu ya. Kemudian sebetulnya selain pencemaran apa namanya udara di lokasi site itu debu otomatis, sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan kesehatan manusia yang berada di sekitar situ juga terganggu ya. Jadi kemungkinan ada sering terjadi apa namanya
sesak nafas ya, atau mungkin apa namanya terjadi gangguan saluran nafas gitu ya, ISPA gitu ya istilahnya, infeksi saluran pernafasan atas gitu akibat debu yang ada di lokasi site yang terbawa oleh angin sehingga yang di daerah sekitar situ akan menjadi terganggu. Kemudian em, apa namanya? Di sini untuk kontaminan yang terdapat pada polusi udara, biasanya lokasi konstruksi itu menyumbang sekitar 14,5% dan 8% dari di udara. Untuk ininya ya, untuk tingkat pencemarannya gitu ya. Sehingga bisa dipastikan dari generator solar, gitu, dari debu di lokasi penghancuran itu bisa terjadi. Atau flora dan faunanya juga terpengaruh nih akibat emisi debu sehingga em, misalnya daun tertutup debu, otomatis bagaimana dia bisa melakukan proses apa fotosintesis misalnya gitu ya, sehingga itu juga akan menyebabkan atau mengganggu eh, proses kehidupan dari em, flora tersebut. Kemudian juga bisa mencemari air kalau di konstruksi, jadi tidak hanya mencemari udara tapi juga bisa mencemari air. Contohnya apa? Misalnya ada buangan eh, apa namanya cat kah atau lem atau mungkin kadang solar bekas solar yang tidak di apa namanya tidak dibuang pada tempatnya, bahan kimia yang lainnya atau campuran aditif-aditif lainnya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran pada air. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah mencemari air, ini sebetulnya akan bersifat karsigonik atau bersifat menyebabkan kanker bagi makhluk hidup atau terutama manusia yang mengkonsumsi air yang sudah tercemar tersebut. Kemudian bagaimana kalau yang terkait pencemaran tanah? Nah, pencemaran tanah ini juga bisa kan pasir, semen, kemudian saya bilang tadi aditif untuk beton misalnya, terus ternyata entah dibuangnya tidak pada pada tempatnya. Nah, ini tercemar ke misalnya dibuang sembarangan gitu ya, mencemari tanah, nah, otomatis akan berpengaruh terhadap faktor kesuburan dari tanah tersebut. Kemudian juga polusi suara, jelas polusi suara. Contoh, misalnya pada area pembangunan. Pada area pembangunan misalnya kita di area tersebut sedang melakukan pekerjaan pemanjangan pondasi. Ya, pekerjaan pemanjangan pondasi. Walaupun pondasi yang bersifat dipancang dengan palu gitu ya, yang jedeng, jedeng dipukul apa istilahnya dijatuhkan palu untuk memasukkan tiang panjang itu tidak diperbolehkan untuk di area yang padat penduduk, ya, yang padat penduduk. Tapi kan suara ininya tetap ya, walaupun kita pakai injection pile, jadi pakai hidrolik, jadi memasukkan tiangnya itu tidak dengan memukul atau menjatuhkan hammer, tapi dengan ditekan. Tapi kan suaranya tetap akan mengganggu karena alatnya itu kan suaranya juga berisik gitu ya. Jadi bisa saja orang-orang yang tinggal di daerah tersebut akan stres karena kurang tidur, berisik dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan polusi suara. Jadi kadang karena sudah biasa nih sering mendengarkan suara keras, ya akhirnya pendengarannya juga menjadi terganggu. Nah, itu juga akibat atau side effect dari polusi suara yang terjadi di area konstruksi. Gitu ya. Oke, jadi di sini ada eh, apa namanya berapa persen dari sumbangan yang merugikan lingkungan. Jadi bukan sumbangan yang
apa dalam artian sumbangan untuk yang lebih baik, tapi di sini adalah sumbangsih perusakan lingkungan, gitu ya. Di mana sektor konstruksi itu akan menyumbang sekitar 23% polusi udara, 40% polusi air, 50% perubahan iklim, dan 50% untuk pembuangan sampah terhadap lingkungan. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa di sisi lain konstruksi yang kita lakukan, pembangunan konstruksi yang kita lakukan itu eh, ada sisi ininya, jadi membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Tapi di sisi lain juga dia ada pencemaran terhadap lingkungan, baik udara, air, maupun tanah. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh-contoh terkait polusi yang disebabkan apa namanya pembangunan atau pembangunan apa, pembangunan konstruksi di suatu area. Ya. Tapi kemudian ada proyek-proyek yang dirancang untuk mengurangi atau em, apa ya istilahnya mengurangi kerusakan ya, mengurangi kerusakan lingkungan di mana mereka mulai melakukan apa namanya daur ulang gitu kan untuk menghemat eh, satu juga menghemat biaya, yang kedua juga meminimalisir sampah yang diproduksi gitu ya, sehingga bisa mengurangi kerusakan lingkungan gitu. Atau menggunakan bahan sintetis sehingga sudah nggak menggunakan bahan-bahan bakar dari fosil. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengurangi terjadinya polusi. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana melindungi lingkungan selama masa konstruksi. Di sini kita bisa meminimalkan limbah, bisa juga industrial recycling. Kalau di dalam meminimalkan limbah, itu proses konstruksi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar, maka harus mencoba menguranginya. Gitu. Baik dari cara mungkin metode pelaksanaannya harus seperti apa, pemilihan materialnya bagaimana, kemudian eh, berusaha mengoptimasi penggunaan material sehingga material yang terbuang itu menjadi lebih sedikit, itu termasuk dalam salah satu cara atau salah dua cara untuk meminimalkan limbah. Terus kalau industrial recycling gimana? Industrial recycling di sini juga sama. Jadi dia prosesnya adalah misalnya dari sampah-sampah plastik gitu ya, sampah-sampah plastik di beberapa lingkungan perumahan atau lingkungan eh, rumah atau lingkungan warga itu sudah ada yang melakukan pemilahan atau menggunakan semacam kayak bank sampah gitu ya, di mana mereka menerima entah setiap 2 minggu sekali warganya diminta untuk mengumpulkan atau menyetor bahan-bahan misalnya eh, entah itu minyak bekas atau kemudian mengumpulkan apa namanya botol air mineral yang sudah istilahnya ya otomatis sudah dikosongkan ya airnya jadi sudah tidak ada sisa-sisa itu dibawa ke bank sampah. Nah, nanti dari bank sampah dia akan merecycling entah itu nanti plastiknya akan dipotong-potong dibawa ke area penghancuran kemudian nanti diolah lagi menjadi entah apapun itulah yang bisa mereka olah gitu ya. Itu yang dilakukan yang bisa dilakukan kita sebagai warga sebetulnya. Jadi kita pilah-pilah nih anunya apa namanya
sampah yang bisa di recycling, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kondisi lingkungan hidup di Indonesia dengan semakin bertambahnya penduduk, gitu ya, dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan pemukiman penduduk juga akan semakin banyak. Dengan adanya perkembangan pemukiman penduduk, otomatis kebutuhan air dan timbulan air limbahnya juga akan semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga eh, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan, itu juga sebetulnya akan menyebabkan eh, kerusakan lingkungan. Kemudian terkait kekayaan sumber daya alam, dengan adanya uh, pertumbuhan penduduk yang tadi seperti itu, maka otomatis penggunaan sumber daya alam juga akan semakin banyak dong, karena kan kita harus meningkatkan pembangunan nih, kemudian melakukan investasi. Nah, dengan melakukan hal tersebut, maka kita mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam. Dan akibatnya apa? Kalau kita tidak melakukan pembaharuan pada sumber daya alam yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pakai, maka otomatis terjadi potensi kerusakan lingkungan. Ya, nah ini saling terkait lagi. Jumlah penduduk banyak, kekayaan sumber daya alam akhirnya harus dipakai untuk memenuhi pertumbuhan penduduk tersebut dengan melakukan peningkatan pembangunan. Maka apa? Otomatis kita harus memikirkan bagaimana pengelolaan sanitasi dan pencemaran. Kan bisa dibayangin tuh kalau kalau kita tidak memikirkan bagaimana pengelolaan sanitasi yang benar dengan semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, maka otomatis mereka akan membuang tidak pada tempatnya tuh. Padahal kalau proses sanitasinya bagus, maka pada saat dibuang ke sungai, ya, yang kemudian itu tidak akan mencemari perairan, sehingga apa? Sehingga otomatis air yang kita gunakan itu juga tidak akan tercemar. Nah, selain itu, untuk memenuhi perkembangan pemukiman penduduk, otomatis akan ada banyak lahan-lahan yang dialihfungsikan. Nah, lahan-lahan yang dialihfungsikan, kemudian kita menebang dengan tidak melakukan reboisasi, ya kalau kita mengalihfungsikan ya nggak mungkin kita tanami lagi kan, pasti kita tebang kemudian kita alihkan itu lahan tersebut entah menjadi perumahan kah, entah menjadi suatu industrial area kah gitu. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungannya bisa apa? Ya bisa terjadinya kebakaran hutan. Kenapa kok bisa kebakaran hutan? Lah kan mereka mau mengalihkan fungsi lahannya. Otomatis mereka harus membuang semua pohon yang ada di situ. Cara cepatnya apa? Bakar aja hutan, kan gitu. Nah, tapi mereka nggak mikir nih, kalau mereka membakar hutan, apa ya iya mereka bisa mengendalikan? Oh, cuma area yang mau kita buka aja nih, yang ini, yang kita bakar gitu kan? Mereka nggak memperhatikan tuh adanya angin gitu ya, sehingga apa? Sehingga istilahnya apinya itu bisa merembet ke bagian yang sebetulnya tidak akan mereka buka lahannya atau tidak akan mereka alih fungsikan lahannya. Sehingga apa? Sehingga justru kebakaran hutan itu akan membuat kerusakan di area lingkungan yang seharusnya tidak dipakai untuk alih fungsi lahan. Nah, akhirnya apa? Nggak ada hutan, nggak ada pohon-pohon di situ, banjirlah. Bagaimana tanah bisa eh, menyerap air gitu ya? Karena kalau kalau apa namanya? Kalau tidak ada pohon yang menampung terlebih dahulu kan berarti kan air hujan itu kan langsung aja kan, langsung istilahnya grojok dari langit ke bumi. Nah, kalau sebetulnya kalau ada pohon kan otomatis dia masih nggak langsung anu ya, jadi masih ada proses dia bisa menyerap ininya apa namanya tanahnya bisa pelan-pelan menyerap lah. Kalau langsung digerucuk begitu aja,
ya otomatis terjadilah banjir. Nggak ada proses nyerap-nyerap air begitu ya, langsung jadi banjir. Nah, di sini kita tahu bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu punya luasan sekitar 73.000 kilometer persegi. Dia memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Ini adalah skema eh, apa terkait bagaimana kondisi istilahnya, bagaimana apa aja sih yang menyebabkan driving force itu apa? Pemicunya ya, pemicunya itu apa aja? Jumlah laju pertumbuhan penduduk, kekayaan sumber daya alam, urbanisasi, kemudian uh, akibat itu akhirnya bagaimana? Kita harus butuh perkembangan pemukiman penduduk, kemudian harus mengajukan izin usaha pertambangan dan produksi kayu, kemudian macam-macam lah ada gimana kita harus jadi untuk bukan mengantisipasi untuk menghandle terkait adanya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Kita harus ngapain? Harus mengembangkan pemukiman nih. Kita harus mikirin akses sanitasi yang layak ini kayak mana gitu kan. Terus eh, akibatnya apa nih kalau ada aktivitas peternakan atau aktivitas lainnya ini yang bisa meningkatkan pencemaran itu kita harus bagaimana? Nah, itu akan menjadi semacam PR dari pemerintah setempat gitu ya. Sehingga kondisi-kondisi yang ada akhirnya apa? Akibat eh, ya kayak demand yang tinggi otomatis area-area penggunaan lahan atau kawasan hutannya akan menjadi semakin minim gitu ya. Dengan adanya kondisi tersebut, impaknya apa? Impaknya ya bisa aja terjadi banjir, kebakaran hutan gitu ya. Terus gimana nih ininya? Ya pemerintah setempat ya seharusnya punya peraturan sama kebijakan ya. Kemudian bagaimana dia melakukan rehabilitasi lahan kritisnya, entah dia bisa melakukan reboisasi atau penghijauan gitu ya. Kemudian dia juga bisa melakukan pengawasan yang ketat atau pemantauan yang ketat dalam kaitannya misalnya tadi ya perkembangan pemukiman otomatis kan terjadi pelaksanaan konstruksi dan sebagainya. Nah, itu harus ditata dengan baik ya, supaya walaupun ada laju pertumbuhan penduduk, tapi meminimalisir terjadinya pencemaran itu juga harus dilakukan. Nah, ini di sini terkait kalau ini di status lingkungan hidup ecoregion Bali Nusa Tenggara, ya. Kalau di sini dia akibat laju pertumbuhan penduduk yang terjadi adalah alih fungsi lahan, terus kemudian akibatnya ada pencemaran air dan sampah. Nah, kalau kita lihat di sini dengan kekayaan sumber daya alam, kalau di Bali Nusa Tenggara itu ada destinasi wisata, sehingga ini sebetulnya ada keuntungannya, dia bisa meningkatkan perekonomian. Tapi dengan kekayaan sumber daya alam yang dijadikan destinasi wisata, itu sebetulnya juga bisa memicu kerusakan lingkungan. Kok bisa? Ya, wisatawan-wisatawan yang datang kalau misalnya memang em, apa namanya pasti dia akan memproduksi sampah gitu ya. Otomatis semakin banyak wisatawan yang datang, maka timbulan sampah juga akan semakin meningkat. Semakin meningkat juga kebutuhan air ya. Jadi kok bisa dengan adanya destinasi wisata? Lah iya kan otomatis ada tambahan jumlah penduduk, ada tambahan jumlah manusia yang masuk ke daerah tersebut sehingga timbulan sampahnya meningkat dan kebutuhan airnya juga meningkat. Nah, kalau eh kita lihat di situ, em, untuk area Bali Nusa Tenggara yang tingkat kemiskinan masyarakatnya atau masyarakat yang masih masuk kategori miskin itu dia tidak punya akses sanitasi yang baik ya. Jadi akses sanitasinya itu jelek.
Nah, sehingga apa? Bisa dibayangkan kalau akses sanitasinya tidak baik, maka itu juga bisa mencemari air. Kan mereka buangnya sembarangan dong, bisa di sungai gitu ya. Nah, terus terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Ya, jadi intinya kalau di area ekoregion Bali Nusa Tenggara itu akibat ini laju pertumbuhan penduduknya sebetulnya adalah laju pertumbuhan penduduk karena wilayah mereka jadi destinasi wisata. Jadi banyak yang masuk ke situ ya, sehingga eh, beberapa apa pencemaran bisa terjadi ya. Nah, kalau ini adalah apa isu prioritas lingkungan di Bali Nusa Tenggara. Nah, kalau di Jawa ini penduduknya padat, jadi banyak alih fungsi lahan, terus timbulan sampah, entah baik itu sampah biasa ataupun limbah B3 gitu ya, sama kualitas dan kuantitas airnya. Di sini kita lihat bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Jawa yang semakin meningkat, maka pencemaran aktivitas pertumbuhan ekonominya meningkat, berarti apa? Kegiatan atau aktivitas peternakan, pertanian, domestik, industri itu juga meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas tersebut, itu sebetulnya meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kalau emisi gas rumah kaca ini meningkat, apa yang terjadi? Ya, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti apa? Suhu bumi semakin panas. Suhu bumi semakin panas, otomatis apa? Es di kutub utara mencair. Berarti permukaan air laut semakin tinggi. Ya, permukaan air laut semakin tinggi. Kalau terjadi hujan, dengan adanya permukaan air laut yang semakin tinggi, ini yang air dari perkotaan yang terus masuk ke arah ke sungai, terus kemudian harusnya dialirkan ke laut, jadi nggak bisa masuk laut dong. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya terjadi banjir. Kalau sudah banjir apa? Akhirnya berimbas ke kesehatan masyarakatnya. Nah, di Pulau Jawa tingkat kemiskinan masyarakat ini juga masih banyak yang di taraf miskin sehingga kemampuan mereka mengelola limbah dan sampah itu masih rendah ya. Jadi kok bisa? Iya, itu tadi yang seperti saya contohkan. Sebetulnya kalau miskin-miskin amat juga enggak ya, gitu. Tapi kemungkinan ya dari diri mereka sendiri bahwa kamu tuh loh sebetulnya kamu punya tempat sampah, kamu lewat di TPA, misalnya tempat pembuangan, bukan di akhir ya, TPS, tempat pembuangan sampah sementara gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa toh dibuang di situ kalau misalnya di lingkungannya dia itu tidak disediakan TPS atau tidak disediakan tempat sampah, tapi kayaknya kok jarang ya ada lingkungan warga yang tidak ada tempat sampahnya gitu ya. Mungkin yang tidak ada adalah bapak-bapak sampah yang mengangkut dari satu rumah ke rumah yang lain untuk dibawa ke TPS. Itu yang mungkin tidak ada. Ya, Mbok, kalau tidak ada itu ya bisa dibuang sendiri ke TPS ya, tapi jangan dibuang di sungai atau di eh, apa namanya saluran perkotaan yang memang apa namanya tidak ditutup oleh box culvert misal. Nah, ya, jadi akhirnya timbulan sampahnya itu tidak pada tempatnya. Kok tidak pada tempatnya lah ya iya dia buang sampah sembarangan yang harusnya misalnya di sungai itu tidak ada sampah menjadi ada sampah kan gitu. Berarti kan ada timbulan sampah yang tidak pada ya. Oke. Nah, ini eh, analisis atau isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ecoregion Jawa. Jadi alih fungsi lahan, persampahan dan limbah serta kualitas dan kuantitas sumber daya air. Sampah plastik. Nah, sampah plastik ini juga bahaya nih. Sampah plastik di Indonesia itu penyumbang timbulan sampah plastik ke laut.
besar kedua loh ya. Jadi mungkin dari diri kita sendiri lah, dari diri kita sendiri. Kalau kita misalnya sedang jalan-jalan ke pantai gitu ya, jalan-jalan ke pantai, kita menikmati eh apa namanya pemandangan atau main di tepi pantai, ya sebisa mungkin makanan atau bekal yang kita bawa itu ya kalian apa namanya eh, tempatkan di plastik atau dicarilah tempat sampah atau kalian bawalah itu keluar dari area pantai, kalian buanglah di tempat sampah yang sudah disediakan. Jangan ditinggalkan di sana. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu kan gelombang itu nanti membawa sampah yang dari tepi pantai ke lautan. Nah, terus nanti dimakan sama ikan. Ikannya makan plastik gitu ya. Ikannya makan plastik, ikannya yang kita makan. Terus kita juga makan plastik dong gitu ya. Nah, jadi coba mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, kita juga berpikir kalau saya melakukan ini nanti sebetulnya ya imbasnya juga nanti akan ke kita sendiri gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini adalah beberapa manufaktur atau beberapa industrial yang menyumbang sampah plastik ya. Nah, ini untuk pencemaran sampah plastik laut dan keanekaragaman hayati sebetulnya sudah ada kebijakannya terkait rencana aksi nasional sampah plastik laut ya. Terus kita lihat jenis penyebab dan dampak kerusakan lingkungan. Jenis kerusakan lingkungan tadi bisa degradasi lahan dan tanah, degradasi air, dan degradasi atmosfer. Untuk degradasi lahan dan tanah, itu adalah penurunan kualitas tanah akibat praktek pertanian yang buruk, gitu ya. Penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Nah, itu justru bukan menyuburkan tanah padahal ya, tapi justru akan mengakibatkan kualitas tanah menjadi berkurang. Kemudian degradasi air. Pencemaran air dari sampah yang kita buang ke laut atau pembuangan ilegal dari limbah industri gitu ya ke sungai besar atau ke danau terdekat itu juga bisa menimbulkan degradasi air. Kalau degradasi atmosfer ini termasuk ke dalam degradasi udara di mana polusi partikel dan penipisan lapisan ozon akan terjadi. Penyebabnya Penyebab kerusakan lingkungan itu sebetulnya ya karena lahannya terbatas, maka kita harus mengeksploitasi lahan untuk kepentingan pembangunan atau untuk memperluas lahan gitu ya. Kemudian dengan adanya kebutuhan area yang luas, kita em, apa namanya butuh menyediakan makanan, ruang hidup dan aset yang berbeda. Kemudian lagi kalau misalnya pada saat kita membuka lahan, kemudian satwa liar tersebut, ada satwa liar di lingkungan tersebut, maka bagaimana kita bisa mengusahakan supaya satwa liar itu tetap bisa bertahan hidup? Karena istilahnya sumber makanannya mungkin juga sudah kita ambil gitu ya, sehingga ya harus dipikirkan sampai ke situ. Ya, kemudian akhirnya ketersediaan pangan menjadi terbatas. Nah, kalau lahannya dipakai untuk pemukiman semua, kemudian buat nanam padi, nanam yang lain-lain dari mana kan? Ya, jadi otomatis produktivitas tanaman menjadi turun. Jadi mau pencemaran apapun itu pasti akan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Ya. Suara, kalau misalnya ada suara klakson terus-menerus, suara mesin dari pabrik, itu sangat bising, itu juga mengganggu kesehatan telinga kita. Atau ya itu tadi, misalnya kita minum air yang tercemar, itu juga bisa
mengakibatkan kesehatan pencernaan kita terganggu. Atau bahkan juga kalau yang memang mengandung logam berat, kalau kita mengkonsumsi itu terus-menerus, kita juga bisa eh, apa namanya terkena kanker seperti itu ya. Kemudian kelebihan populasi itu juga sebetulnya akan merusak lingkungan. Kenapa ya? Kan sumber daya alamnya harus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya. Kemudian terkait adanya apa permintaan makanan, pakaian, tempat tinggal yang lebih banyak karena penduduknya juga banyak, ya otomatis akan membuat ruang untuk kita menanam makanan atau menyediakan rumah bagi jutaan orang itu juga akan akhirnya saling apa ya, saling saling berkaitan ya, seperti itu. Kemudian landfill. Kemudian landfill atau tempat pembuangan akhir atau TPA itu juga bisa mencemari lingkungan gitu ya. Jadi kalau pengolahan di TPA-nya itu tidak bagus, yang ada di daerah atau lingkungan di sekitar TPA itu merasa terganggu apa? Karena ada baunya yang tidak sedap gitu ya. Kemudian pada saat apa namanya mereka melakukan pengkomposan itu kan kadang ada bau atau ada apa ya, ada kayak panas. Nah, panasnya itu sebetulnya bisa menghasilkan gas. Ya, gas itu yang terkadang dicium oleh orang-orang di sekitarnya. Itu juga menyebabkan apa namanya ketidaknyamanan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar lingkungan TPA. Kemudian deforestasi. Deforestasi itu penebangan pohon untuk membuka jalan bagi lebih banyak rumah dan industri. Nah, pertumbuhan populasi yang cepat dan urban sprawl adalah dua penyebab utama deforestasi. Nah, selain itu, penggunaan lahan untuk pertanian, pengembalaan hewan, permanen kayu bakar, sama penebangan hutan itu juga merupakan penyebab deforestasi juga. Gitu ya. Jadi otomatis dengan adanya deforestasi maka itu akan menyumbang terhadap pemanasan global. Kenapa? Karena penurunan ukuran hutan akan mengembalikan karbon ke lingkungan. Padahal kalau hutannya banyak, karbon banyak akan terserap oleh tumbuhan dan dia akan melepaskan oksigen. Nah, kalau terjadi deforestasi ya yang ada karbonnya yang lebih banyak yang dibuang ke lingkungan. Nah, jadi sebetulnya kerusakan lingkungan tadi, kalau polusi itu memang sebagian besar disebabkan oleh manusia, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Tapi ada juga yang akibat alami, kayak misalnya ada longsor, kemudian gempa bumi, kebakaran hutan yang tidak disengaja dalam artian kenapa kok tidak disengaja? Coba kalian dengar akhir-akhir ini waktu yang sebelum kita masuk ke musim penghujan yang dimana panas banget, itu gesekan antar ranting saja itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Jadi bukan karena orang yang membakar dengan sengaja, tapi gesekan itu juga bisa menimbulkan api. Nah, itu itu yang alami gitu ya. Itu yang alami. Kemudian apalagi longsor, gempa bumi, badai gitu. Nah, itu adalah yang bukan aktivitas manusia ya, tapi beberapa kebanyakan kerusakan lingkungan lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi beberapa dampak akibat kerusakan lingkungan itu bisa dampak terhadap kesehatan manusia,
terus hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, kemudian kerugian bagi industri pariwisata dan dampak ekonomi. Kalau yang kerusakan atau yang berdampak pada kesehatan apa? Yaitu kadang terjadi penyakit pada saluran pernapasan gitu ya, bisa pneumonia, bisa asma, bisa ISPA gitu ya. Itu akibat polusi udara. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi dengan mengganggunya keseimbangan ekosistem, maka akan ada beberapa entah flora, entah fauna yang juga akan hilang dalam lingkungan ekosistem tersebut. Lapisan ozon. Lapisan ozon itu kan fungsinya melindungi bumi dari sinar ultraviolet, gitu ya. Nah, kalau kadar klorofluorokarbon, hidroklorofluorokarbon di atmosfer menyebabkan lapisan ozon menipis, maka akan mengancam terkait radiasi yang berbahaya kembali ke bumi. Radiasi matahari atau sinar ultraviolet itu berbahaya bagi kesehatan manusia, dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit seperti itu. Ya. Kemudian kerugian bagi industri pariwisata kok bisa? Ya iyalah, kalau kalau pariwisata kan otomatis kan dia mengandalkan sesuatu yang indah, mengandalkan sesuatu yang indah. Lah kalau sudah rusak lingkungannya, ya otomatis siapa yang mau menjadikan tempat tersebut sebagai tempat wisata lagi? Ya otomatis akan mematikan kegiatan industri pariwisata di area tersebut. Dampak ekonomi ya tadi, kalau misalnya industri wisatanya tutup, ya otomatis mereka yang hidupnya dari apa namanya mengelola tempat pariwisata juga akan terdampak. Langkahnya gimana? Ya otomatis ya langkah penanggulangannya ya kurangilah nebang-nebang pohon gitu ya. Kenapa? Karena kalau eh, apa kita bisa mengurangi, maka pohon tersebut itu bisa menyimpan gas rumah kaca dan menghasilkan oksigen serta apa? Serta akan eh, menjadi habitat alami dari hewan dan tumbuhan sehingga dia nggak akan punah kalau kita mengurangi deforestasi, gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan rebuisasi atau penghijauan. Jadi salah satu isu penting yang waktu itu di dalam konferensi ini terkait G20 ini dia eh, terkaitnya adalah persoalan ekonomi dunia yang terancam oleh permasalahan krisis iklim, ya krisis iklim. Jadi di dalam KTT G20 mereka ini apa concern terkait penurunan emisi ya atau gas buang dari kendaraan. Ini beberapa rencana aksi nasional yang dilakukan untuk sampah plastik laut di tahun 2018 sampai tahun 2025. Ada 5 strategi. Ya, nah, di sini ada peningkatan ketahanan air, terus konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pemukiman yang layak, peningkatan efisiensi struktur air minum dan sanitasi layak, serta pembangunan bendungan multiguna. Ya, ini, nah ini tadi beberapa strategi yang kemudian dijabarkan menjadi ini. Sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan penanggulangan ya dengan melakukan menerapkan peraturan pemerintah, kemudian melakukan denda atau hukuman untuk uh, illegal dumping atau ya semacam apa namanya sidak-sidak juga tertentu di kawasan industri, gimana mereka membuang limbah B3-nya kalau bagi industri yang menghasilkan limbah B3 gitu ya. Kemudian selain itu juga mengurangi tingkat konsumsi. Maksudnya apa?
Jangan selalu mencari barang elektronik baru, terus yang lama mau dibuang kemana, gitu ya. Itu selain meningkatkan sampah juga nanti untuk apa namanya material yang dipakai untuk membuat barang elektronik itu kan juga berarti ada sumber daya bumi atau sumber daya alam yang diambil untuk eh, membuat barang tersebut, gitu ya. Kemudian mengurangi menggunakan kembali timbulan sampah. Nah, ini eh, biasanya dilakukan dengan melakukan daur ulang, atau kalau misalnya ada barang-barang lama yang masih bisa berfungsi, itu kita modif sedikit sehingga tampilannya menjadi baru, gitu ya, atau bisa kita gunakan untuk eh, apa fungsi yang lain setelah kita modif. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengurangi timbulan sampah. Terus hindari plastik. Nah, sekarang kan sudah beberapa tahun belakangan ini kita tidak menggunakan plastik sebagai wadah pada saat kita belanja ya, entah di supermarket, entah di pasar. Itu biasanya kita sudah membawa sendiri, gitu. Kemudian penggunaan apa namanya eh, tumbler yang isi ulang, gitu, sehingga kita tidak menggunakan botol-botol plastik lagi. Nah, itu juga salah satu termasuk menghindari plastik. Kemudian pendidikan, pendidikan ini juga yang utama ya. Jadi semakin dini mereka diberikan wawasan terkait bagaimana sih mereka bisa melakukan istilahnya mm, pencegahan untuk mencemari lingkungan mereka, gitu, sehingga nanti kelak setelah mereka sudah dewasa mereka bisa menerapkan kepada lingkungannya dan mungkin kepada anak-anak mereka kelak, sehingga eh, tidak tidak semacam kayak rantai setan di mana kalau dari dini kita tidak melakukan atau tidak me- apa namanya memberikan wawasan kepada eh, anak-anak bahwa kalau buang sampah itu harus di tempatnya. Oh, ini loh sudah dipisah sampah plastik, sampah bekas makanan, sampah kertas. Itu tujuannya apa? Itu melatih mereka supaya yang sampah plastik ini nanti masih bisa didaur ulang loh. Sampah yang makanan ini nanti bisa diolah loh menjadi kompos misalnya. Yang sampah kertas ini nanti kertasnya bisa didaur ulang loh. Jadi tidak mencampur sampah itu juga sebenarnya salah satu pendidikan yang bisa mulai diterapkan dari dini sehingga setelah mereka nanti kelak dewasa, mereka juga akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu adalah topik materi kita pada hari ini. Eh, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai berjumpa pada topik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.